Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi Sumaila hamri jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'i ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sultanil awliya Syekh Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu, wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi radhiyallahu anhu, wa Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa Syekh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, wa jami' awliya'i Islam fi Indonesia kullihim, wa jami' awliya'i ta'ala fi Jombang kullihim, summa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhihim, wa ila hadrati jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina jami' ahlina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman
نافعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat sehingga Allah mentakdirkan kita hadir di majelis taklim pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi doa kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian daripada maqalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qalbi ibni adama mudghatun idza salahat salaha laha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasadalah sa'iru jasadihi ala wa hiya al-qalb. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam kesempatan ini beliau menyampaikan satu hadis. Sesungguhnya dalam hati anak Adam, dalam hati anak Adam ini ada segumpal darah. Ketika darah ini, segumpal darah ini baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Dan ketika segumpal darah ini buruk, maka seluruh jasadnya akan menjadi buruk. Ala wahya al-qalb. Ingat dan perhatikan, itu adalah hati, al-qalb. Dalam hadis tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, salahul qalbi bitaqwa wa tawakkuli 'ala Allah ta'ala wa tauhidi lahu wal ikhlasi fil a'mali
wa fasaduhu bi adami dzalik. Dalam diri kita ini ada satu hal yang patut kita perhatikan, yakni hati. Hati ini yang akan menjadi cerminan daripada jawarih kita. Hati ini yang akan menjadi cerminan daripada perilaku kita. Kalau hatinya ini baik, maka seluruh jasadnya, seluruh akhlaknya akan bersikap akhlak yang baik. Kalau hati ini buruk, maka seluruh jasadnya, seluruh akhlaknya akan bersifat akhlak yang buruk atau mazmumah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau menjelaskan untuk memperbaiki hati, salahul qalbi bit taqwa. Untuk memperbaiki hati yang pertama adalah dengan takwa. Takwa setiap Jumat diwasiatkan oleh sang khatib, oleh Kiai Khatib. Setiap Jumat takwa selalu diwasiatkan. Hal ini menjadi pelajaran bahwa takwa adalah sesuatu yang sangat penting. Ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah tempatnya takwa?" Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, "At-taqwa hahuna." Takwa di dalam hati. Maka kita tidak bisa sesekali di baju kita tertulis "Saya orang bertakwa", itu tidak bisa. Mohon maaf, mohon minggir dulu, orang bertakwa mau lewat, tidak bisa. Karena takwa itu ada di dalam hati. Para ulama telah merumuskan bahwa takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Para ulama memberikan deskripsi, memberikan pengertian tentang takwa ini berbeda-beda karena sesuai dengan tajarrubul ahwal, sesuai dengan pengalaman batin yang para ulama rasakan. Namun yang menjadi inti daripada takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jamaah rahimahumullah, untuk mengukur apakah kita ini sudah bertakwa atau belum, untuk mengukur kualitas ketakwaan kita ini, apakah takwa kita ini sudah memiliki kualitas yang baik atau masih kualitasnya yang paling rendah. Untuk mengukur itu, para ulama mengajarkan kira-kira saat kita diajak bersedekah, saat kita diberi ganti yang disedekahin, kira-kira kita ini senang yang bersedekah atau senang yang dikasih hadiah. Saat kita dapat panggilan azan untuk melakukan sholat, apakah hati kita ini langsung tergerak untuk menjalankan perintah Allah melakukan sholat, atau hati kita ini merasa kusala? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apa hati kita ini merasa malas, berat sekali melakukan sholat? Ini yang tahu kualitas ketakwaan kita ini dalam diri kita masing-masing. Maka di sini untuk memperbaiki hati kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau memberikan
penjelasan bahwa sholahul qalbi bin taqwa, untuk memperbaiki hati adalah dengan takwa. Yang kedua dengan watawakkuli Allah, dengan berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kita tetap usaha, namun hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidillahu, dan kita selalu menomorsatukan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ikhlasi fil a'mal, dan dalam beramal kita ikhlas karena Allah. Jamaah rahimahumullah, kalau kata ikhlas itu kayaknya mudah diucapkan. Ikhlas itu gampang, mudah diucapkan, mudah disampaikan. Namun yang tahu ikhlas atau tidak di hati kita masing-masing. Kadang kita ibadah masih mengharapkan, oh agar saya ini dianggap ahli ibadah nih. Kadang kita ibadah, mohon maaf, ini ikhlas itu levelnya macam-macam. Kalau ikhlas yang level di dunia, sholat itu baik, jamaah itu baik. Namun dalam hatinya, saya mau jamaah lah, kemana? Ke masjid. Saya kan tidak termasuk orang yang taubat, jadi saya harus sering ke masjid ini, harus giat ke masjid, ikut jamaah, biar nanti orang-orang kalau saya meninggal dunia, semua orang-orang ini bisa mempersaksikan saya bahwa saya ini ahli jamaah. Ini level yang paling rendah, karena dia dalam hatinya saat dia melakukan sholat ada riya, ada sum'ah, dia ingin diperdengar sebagai orang yang baik. Ini berarti belum ikhlas. Ada ikhlas yang levelnya agak atasan dikit. Pak, kok tumben ini udah sepuh-sepuh ini aktif ke masjid? Iya, buat bekal besok di akhirat, biar tidak disiksa di neraka, biar masuk surga. Dan itu adalah andai surga dan neraka tidak tercipta, apakah kita masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ada orang sergap giat ke masjid, giat jamaah, ditanya, kok sergap ke masjid, kok giat ke masjid, jamaahnya kok aktif, kok semangat? Ya, agar kita selamat dari neraka nih, besok biar masuk surga. Berarti ini sudah dianggap ikhlas menurut orang awam, tapi ini masih dianggap sebagai riya, belum ikhlas karena ibadahnya, belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang makam tertinggi, wal ikhlasu fil amal. Ikhlasnya dalam beramal adalah lillahi ta'ala. Maka di sini hampir keseluruhan ulama ahli thariqah mengajarkan kepada kita, pasti kalau dalam niat ada fardhu lillahi ta'ala. Niat yang utama pasti lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, ini sesuatu yang gampang disampaikan, namun kita harus belajar sedikit demi sedikit bahwa amal kita ini kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fasaduhu bi adami dzalik, dan hati ini akan rusak kalau dalam hati ini tidak ada ketakwaan, tidak ada tawakal kepada Allah, tidak ada mengesahkan kepada Allah, dan tidak ada keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Hati ini akan rusak kalau dalam hati kita ini tidak ada takwa. Hati kita ini akan rusak kalau dalam hati kita ini tidak ada tawakal
hati kita akan rusak kalau dalam hati ini tidak ada mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan gambaran al-qalbu ta'irun fi qafasil baniyah. Hati ini seperti burung yang ada di dalam sangkar. Kaduratin fi hiqatin, seperti mutiara yang ada di dalam kotak peti. Kamalin fi khazanatin, seperti harta yang ada di dalam gudang. Hati ini seperti burung yang ada di dalam sangkar. Kira-kira Pak, yang mahal itu harga burungnya atau harga sangkarnya? Orang itu yang dicari burungnya atau rumahnya burung? Orang itu yang dicari mutiaranya atau tempat yang dibuat untuk nyimpen mutiara? Orang itu yang dicari uangnya atau kotaknya? Maka ini menjadi hal menunjukkan bahwa hati adalah sesuatu yang sangat penting yang tersimpan di dalam diri kita. Kalau hatinya ini baik, kalau burungnya kualitasnya baik, kicauannya baik, mahal harganya, kira-kira sangkarnya ikut kejual dengan harga mahal atau harga murah? Kalau mutiara ini mahal harganya, maka kotak yang dibuat untuk nyimpen mutiara ini juga harganya mahal. Begitu pula kotak yang isinya uang. Kalau dalam kotak ini isinya uangnya banyak, banyak orang yang nyari itu kotak. Kalau kotak gudang kotak itu isinya cuma uang selembar, banyak yang nyari, tidak ada. Ini kalau hati kita ini baik, maka akan terpancar kebaikan dalam jasad kita, dan jasad kita akan menjadi jasad yang bernilai. Kalau hati kita ini baik, maka terpancarlah dalam jasad kita, dan jasad kita akan menjadi jasad yang mahal harganya, menjadi jasad yang sangat berharga. Jamaah rahimahullah, itu yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sehingga beliau menjelaskan dalam kitab ini, saat beliau menyampaikan keterangan tentang hati, beliau berdoa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdoa di hadapan murid-murid beliau. Ya gulam, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ini doa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma, ya Allah, isghil jawarihana bi ta'atik. Ya Allah, sibukkanlah ragaku ini untuk taat kepadamu. Masya Allah. Wa qulubana bi ma'rifatik. Ya Allah, jadikanlah hati ini untuk mengenalmu. Wasghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna min ladina taqaddamu minas salihin. Ya Allah, sepanjang hidupku ini, di malam dan siangku ini, ya Allah, sibukkanlah untuk bertemu dengan orang-orang yang saleh. Jamaah rahimahumullah, doa pertama yang dipanjatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah, sibukkanlah ragaku ini untuk taat kepadamu. Ini doa yang mementingkan tentang urusan akhirat. Ini ada anak sholat tahajudnya ini kenceng banget Pak. Ini kalau dia mulai kenceng banget, ditanya
Ini tumben ini udah usia 25 ke atas, sholat tahajudnya kok kenceng banget kitanya. Apa itu doanya? Mudah-mudahan cepat dapat istri, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Ini berarti urusan dunia. Ada bapak-bapak baca doa panjang banget, ditanya ini aslinya ini apa sih, tujuannya baca doa kok panjang banget? Ya biar dicukupilah kehidupan di dunia, biar banyak uangnya. Ya Allah, ini doa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah doa yang mementingkan tentang urusan akhirat. Allahumma syghil jawarihana bi ta'atik. Ya Allah, sibukkanlah ragaku ini untuk taat kepadamu. Ba'da subuh kita sudah siap-siap dagang. Niat dagangnya mencari nafkah, diniatkan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha salat duha, terus kembali kerja lagi, dagang lagi, diniatkan mencari nafkah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Duhur salat, terus di waktu-waktu yang dia habiskan niatnya cuma satu, dia kerja mencari nafkah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubana bi ma'rifatik, ya Allah, jadikanlah hatiku ini untuk mengenalmu. Kita bersyukur bahwa alhamdulillah Allah masih memberikan ke hati kita ini hati yang mengenal Allah. Meskipun tidak seperti orang-orang yang dianggap, yang dipredikat waliullah, namun kita bersyukur alhamdulillah hati kita ini sedikit diberi pengertian kenal tentang Allah. Buktinya saat ada azan kita berangkat ke masjid. Saat waktu sholat tiba kita jalankan sholat, berarti di situ kita sudah dianugerahkan oleh Allah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat kepada Allah, wa qulubana bi ma'rifatik. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, kita memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai di hati kita ini tidak mengenal Allah. Orang kalau tidak mengenal Allah, ada suara azan, hatinya sedikit pun tidak tersadarkan bahwa ini panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengar azan, hatinya lalai sama sekali tentang perintah sholat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita memohon seperti yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allahumma syghil qulubana bi ma'rifatik. Doa yang berikutnya, wasghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina taqaddamu minas shalihin. Ya Allah, di malam dan siang hari sibukkanlah diriku dengan bertemu orang-orang yang saleh. Setiap waktu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang al-qaimuna bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Orang-orang yang urusannya dengan Allah, hubungannya dengan Allah beres, hubungannya dengan manusia baik. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama baik. Ini orang-orang yang saleh. Masya Allah, kalau dalam hari-hari kita Pak bertemu dengan orang-orang soleh terus, enak gak kira-kira? Enak. Kalau hari-hari kita ketemu dengan orang-orang yang LGBT alias suwet, sumpah Pak. Ya Allah. Maka ini doa yang dipanjatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah, sibukkanlah diriku setiap hari-hariku bertemu dengan orang-orang yang soleh.
Kita keluar masjid ketemu dengan orang yang baik, alhamdulillah. Kita kerja, relasi kerja kita dengan orang-orang yang saleh. Saat kita salah mungkin dalam melangkah, kita diingatkan. Saat ada waktu sholat, kita diingatkan. Enak. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak saleh, bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, Masya Allah, justru kita semakin dari kehidupan ini semakin buruk, dunia wa ukhrawiyah, buruk dalam hal dunia dan buruk dalam hal akhirat. Maka Masya Allah, ini doa yang dipanjatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wasghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladina taqaddamu minas shalihin. Dipertemukan di setiap hari-harinya dengan orang-orang yang saleh. Warzuqna ma razaqtahum, berikanlah kami rizki ya Allah sebagaimana Engkau memberikan rizki orang-orang yang saleh. Wa kun lana kama kunta lahum, dan jadikanlah diriku ya Allah, jadikanlah diri kami ya Allah sebagaimana Engkau menjadikan orang-orang yang saleh. Masya Allah. Jamaah rahimahumullah, ini doa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Satu, minta disibukkan kehidupannya dengan taat kepada Allah, minta agar hatinya ini mengenal Allah, dan di setiap hari, setiap malam dan siangnya selalu bertemu dengan orang-orang yang saleh, diberi rizki sebagaimana rizkinya orang-orang yang saleh, dan dijadikan oleh Allah sebagaimana Allah menjadikan orang-orang yang saleh. Jamaah rahimahumullah, mudah-mudahan hikmah doa yang dipanjatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini teranugerahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahumullah, ini yang terakhir. Maka disampaikan wasiat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya qaum, wahai jamaahku, wahai kaum, kunu lillahi azza wa jal kama kana as-salihun. Jadikanlah dirimu kepada Allah, bersikaplah dirimu kepada Allah sebagaimana sikapnya orang-orang saleh kepada Allah. Kalau kita orang awam memberikan gambarannya sederhana. Kita kerja niatnya untuk taat, untuk beribadah. Itu sudah termasuk sifat daripada orang saleh. Kita dapat rezeki, maka kita akan bersedekah. Ini juga termasuk akhlak daripada orang-orang yang saleh. Lisan kita saat berbicara ini tidak menyampaikan kata-kata yang membuat hati orang sakit. Ini akhlak daripada orang yang saleh. Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadikanlah hubungan kepada Allah sebagaimana hubungan orang-orang saleh kepada Allah. Mudah-mudahan majelis taklim pagi hari ini menjadi doa bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada diri kita menjadi orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Diberi rizki seperti rizkinya orang-orang yang saleh. Disibukkanlah aktivitas kita sebagaimana kesibukan aktivitasnya orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang berkah manfaat. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'a bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'alamtani farduhu ilayya idha hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad